Sekarang kita lanjut ke materi. Ini sambil saya lihat beberapa eh, chattingan. Nanti untuk pertanyaan tadi dari Pak Rahmat Akbar, nanti akan dikirimkan Pak untuk materinya. Ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti akan dikirimkan untuk materinya. Jadi yang pertama, kalau mungkin kalau beberapa kawan yang pernah ketemu saya ngobrol, itu lebih banyak pikirannya apa ya, ngomongnya tuh lebih ke mindset gitu. Nah, kalau kita bicara ngebentuk orang atau kita ngubah melakukan sesuatu, memang kunci utama di mindset, di pemikiran. Karena kalau kita pemikirannya susah, nanti kita dibicarakan apa juga akan susah. Makanya ini di poin pertama itu mengenai mindset pertanian. Mindsetnya apa saja? Yang pertama terpadu, teratur dan seimbang. Kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Dan yang ketiga memulai dari yang ada dan investasi tepat guna. Kenapa saya bicara ini sebelum bicara materi raised bed? Karena nanti ada poin-poin di raised bed yang akan nyambungnya ke sini. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang dikejar di JJ Jahra atau yang ingin dilakukan di JJ Jahra adalah pertanian yang terpadu. Terpadu, teratur, dan seimbang. Mungkin buat rekan-rekan yang pernah mengikuti pelatihan dengan Pak Bayu Diningrat, ya, alumni BSM, itu sudah biasa nih dengar kalimat terpadu, teratur, dan seimbang. Terpadu itu apa? Terpadu itu ada integrasi pertanian, peternakan, dan perikanan atau kadang disebutnya tanterika. Tanterika itu pertanian, peternakan, dan perikanan. Kalau kita lihat di foto sebelah kanan, itu bisa dilihat kami buat kandang bebek itu di atas kolam ikan. Itu adalah salah satu contoh kecil integrasi antara peternakan dengan perikanan. Contoh integrasi pertanian dengan peternakan misalnya, kita tanam jagung itu karena ingin dijadikan sebagai pakan bebek atau pakan ayam. Atau bisa juga kita tanam jagung manis untuk digunakan sebagai pakan kambing atau pakan sapi itu. Jadi itu tujuannya adalah supaya buangan atau sampah atau sisa dari produk yang pertama, proses yang pertama itu akan menjadi masukan bagi proses berikutnya. Ini kalau kebetulan saya pernah mengikuti kuliah di salah satu universitas, di Presiden University, maupun saya pernah ikut juga di Singapura, itu ada namanya cycle ya. Jadi cycle ekonomi. Jadi kalau kita kepingin berhasil, itu seharusnya jangan terputus. Kalau kami pengalaman pribadi itu pernah pelihara ayam saja itu berat di pakan. Kita pelihara kambing saja berat di pakan. Kita tanam tanam tanaman tertentu kita berat di penjualan. Karena tidak nyambung, tidak terpadu. Itu salah satu konsep awal kenapa pikirannya meskipun kita lakukannya bertahap, sarannya adalah dilakukan secara terpadu, teratur dan seimbang. Teratur itu pengelolaannya sistematis dan konsisten. Ya kita, kalau kita melakukan sesuatu, ya kita sesuaikan dengan kemampuan. Kita nggak bisa sekaligus misalkan langsung beres semua, karena biayanya mungkin belum ada, lahannya belum ada, kemudian beberapa komponen juga belum ada. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil, tapi kita punya grand design. Itu teraturnya, kemudian dia ada sistematisnya. Ya seimbang, seimbang itu kita buat keseimbangan. Kita pingin tanam tanaman yang mahal, tanam duren, tanam alpukat, tanam yang lain. Tapi kita mesti hidup dari hari ke hari. Ya berarti kan nggak bisa. Berarti kita mesti siapkan tanaman hariannya. Tapi tanaman harian itu murah. Kalau saya jual kangkung, satu ikat 1.000 itu aja masih ditawar. Gimana kalau kita pingin cepat, istilahnya cepat kaya atau cepat punya uang? Repot dong kalau kita pakai tanam kangkung atau bayam saja yang murah-murah gitu. Nah itu makanya dia mesti seimbang. Ada yang tanaman mahal, ada tanaman yang murah, ada tanaman harian, misalkan ya, atau tanaman bulanan, kemudian tahunan, dan tanaman multi tahun. Ada tanaman musiman, dan ada tanaman jangka panjang. Jadi kalau misalkan di JJ Jahra, kami ada tanam padi. Padi itu panen setelah 4 bulan. Kami juga ada tanam tanaman buah, pohon mangga misalkan. Dia berbuah setelah 2,5 atau 3 tahun. Itu lama-lama, tapi kami juga ada tanaman yang misalkan seperti kacang tanah itu 3 bulan, kemudian terong itu 2 bulan,
kemudian ada semangka, melon tuh 2 bulan, dan ada yang 1 bulan yaitu kangkung dan bayam. Jadi itu bagian dari proses. Kita mulai dulu dari yang ada, jangan misalkan kita mikir udah terlalu jauh sampai kita nanti kebingungan sendiri gitu. Itu mindset yang pertama soal pertanian terpadu, teratur dan seimbang. Kemudian mindset yang kedua itu kadang ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya habis dari Bengkulu, dan di Bengkulu itu kebetulan ada keluarga yang trans ya, ikut transmigrasi di keluarganya. Di sana lahannya luas. Kalau kita transmigrasi itu zaman Pak Harto itu dapat 2 hektar kebun dan 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi itu tanah pekarangan. Tapi mereka jarang yang tanami sayur. Ya mungkin karena mereka tanamannya karet, sawit, dan lain-lain yang secara keuangan itu cukup besar dibandingkan dengan sayur yang nilainya murah. Padahal poin utama bukan soal murah mahalnya sebenarnya, karena sayang tanah pekarangan nggak dimanfaatkan. Kita di Bekasi, di Jakarta, di kota besar lainnya itu mungkin susah dapetin 100 meter persegi. Lah ini ada 2.000 meter persegi tidak dimanfaatkan secara maksimal itu kan sayang. Poinnya adalah nabung 1.000 itu ya udah jelas jauh lebih baik daripada mengeluarkan 1.000 meskipun nilainya 1.000. Nabung 10.000 hakikatnya itu kan 2 kali lipat. Karena kita daripada minus 10.000, mendingan kita untung 10.000 gitu. Jadi kalau saya jual kangkung, nih JJ Jara jual kangkung, di situ ada bilang, rekan saya Mbak Miftah Uljana nih mahasiswi Presiden University, itu informasi ke kami. Pak, ini ada yang borong kangkung 1 kotak terjual 50.000. Buat anak-anak di kota itu bilang, itu uang jajan saya sehari. Itu anak SD mungkin uang jajannya segitu gitu. Atau misalkan anak SMP atau SMA. Tapi itu nilainya nambah dia. Meskipun hanya 50.000 ya buat sebagian orang tuh hanya gitu. Tapi itu kan nilai penambahan. Daripada kita keluar 10.000 masih mending masuk 50.000 gitu. Jadi meskipun harga murah kita dapat sehatnya. Kita nanam kangkung misalkan. Mungkin secara harga nggak terlalu mahal tapi kita masih bisa dapat sehat buat konsumsi kita sendiri. Jadi itu beberapa mindset soal pendapatan lebih baik ditambah dan pengeluaran lebih baik direm semaksimal mungkin. Kemudian yang paling banyak ya, yang paling sering dibicarakan terutama kalau kita pelatihan terpadu itu mulai dari yang ada. Jadi kadang kalau melihat begini, ini di sosial media nih suka ada komentar, wow pantas ini mah mahal. Oh pantas ini sih eh, petani elit yang begini gitu. Atau oh ini begini gitu. Jadi kadang poin utamanya itu malah nggak didapetin. Bahwa poin utamanya gimana sih kita bikin rapi, kita bikin seneng, nanamnya seneng. Poinnya itu. Sama seperti misalkan kita pelihara burung murai ya. Kalau burung murai itu digoreng atau dimasak, ya nilainya nggak sebanding dengan harganya. Tapi kan kita memang niatnya pelihara burung murai itu bukan buat kepentingan usaha gitu. Jadi kalau dikasih contoh misalkan ada kotak lahan pakai hebel atau apa, apakah harus pakai hebel? Nggak harus. JJ Jahra kasih contoh ini, apakah yang lain harus ngikuti? Ya enggak. Disesuaikan kebetulan saja kami pakainya ini. Kalau kami adanya misalkan bata, kami akan pakai bata. Kalau kami adanya papan, kami akan pakai papan. Kebetulan karena ini di pekarangan, kami pakainya itu. Kemudian ada lagi, saya kalau ditanya, JJ Jahra ditanya ya, oh lahannya luas ya. Saya nggak mau jawab seberapa luas. Mengapa? Karena kecenderungannya jadi mislead. Oh pantas ya bisa begitu karena lahannya luas. Oh pantas ya bisa melakukan apa saja karena uangnya ada. Oh pantas ya, pantas ya. Jadi banyak pembenaran. Padahal poin utamanya adalah ya udah kita mulai. Saya kan nggak mesti bilang itu. JJ Jahra nggak mesti bilang, loh, kami mulai dari polybag. Kami nggak punya lahan, dulu punya lahan cuma di atap rumah ya. Kami tanam di atap rumah. Sampai sekarang pun kami masih tanam di atap rumah. Jadi kita mulai yang ada. Kalau kalau guru kami ya, Pak Bayu di Ningrat, itu ditanya apapun pasti mentok. Jadi kalau dibilang, Pak saya nggak punya lahan. Lahan yang ada berapa? Kalau nggak ada 1.000 meter, 100 meter. Kalau nggak ada juga 3 kali 3 meter. Kalau nggak ada juga 1 kali 1 meter. Kalau sampai nggak ada juga, ya udah tanam pakai polybag. Polybagnya nggak ada, nggak kuat beli, ya udah pakai plastik, pakai yang ada gitu, bekas semen atau bekas pakan kucing atau apa. Masih nggak ada juga, ya udah cari di tempat sampah, mungkin ada yang plastik dibuang, buat dilakukan gitu. Jadi mulai dulu dari yang ada. Jangan
Jangan kita apa-apa tuh langsung mentok, oh saya nggak bisa ini, saya uang nggak ada. Kan nggak mungkin. Kita bisa makan bakso misalkan 10 atau 20 ribu, masa beli polybag 2 buah nggak bisa? Kan agak aneh gitu istilahnya. Ya kecuali kalau kita pingin eh, mendegradasi kita sendiri. Kita pengen, oh ya memang saya orang nggak mampu, jadi saya begitu gitu. Ya. Jadi poin yang pertama, mulai dari yang ada, jangan mengada-ngada. Kalau contoh di Pak Bayu di Ningrat, itu misalkan harus pakai semai itu harus pakai lumut yang datang dari Ukraina misalkan atau apa, itu kan terlalu mengada-ngada gitu. Atau kita pingin, kebetulan kami ini tinggalnya di Bekasi di Karawang, oh itu pupuknya harus menggunakan pupuk solid, jadi yang berasal dari limbah sawit. Lah di kami nggak ada pohon sawit. Kalau kami ambil datangnya aja butuh biaya berapa gitu. Itu kan terlalu mengada-ngada. Jadi lebih baik daya gunakan apa yang ada. Kalau yang adanya misalkan di kita, anggaplah kalau kita memulai dari genteng atau dari bata atau dari kayu atau dari balok atau dari apa yang sifatnya bekas atau dari ban atau apa, ya gunakan itu. Kita jangan mentok gara-gara misalkan keterbatasan. Nah, yang kedua, kadang seseorang itu melakukan sesuatu tapi terlalu condong ke satunya. Jadi mentang-mentang mulai dari yang ada, akibatnya nggak mau investasi sama sekali. Kan katanya mulai dari yang ada. Kalau mulai dari yang ada ya apa adanya dong. Padahal yang dimaksud mulai dari yang ada itu kalau kita sama sekali nggak ada modal. Kalau kita sama sekali nggak ada biaya. Kalau kita ada biaya cukup hanya bisa misalkan beli beli polybag ya nggak apa-apa. Sepanjang itu bisa menghasilkan atau make sense gitu. Jadi contoh misalkan JJ Jahra menanam talas pratama. Kami nggak punya bibitnya. Oh kalau gitu beli dong di online. Kalau beli kan berarti mengada-ngada itu. Karena tidak mulai dari yang ada. Padahal konsepnya bukan begitu. Nggak apa-apa beli bibit. Talas pratama itu begitu ditanam 1 bulan dia udah bisa bercabang. Bisa punya anakan. Artinya kita bisa beli misalkan cuma 5 buah. Nanti kita bisa perbanyak dari yang modal pertama tadi. Gitu. Jadi istilahnya jangan sampai mentang-mentang mulai dari yang ada, lantas sama sekali tidak ada investasi sama sekali. Kan itu sayang juga, karena itu kaitan dengan konsep yang race bed. Nah ini ada kalimat dari salah satu mentor bisnis, saya pernah ditanya, kamu pilih mana? Sama sekali nggak keluar uang, tapi dapatnya 500 ribu. Atau kamu keluar uang modal 100 ribu, tapi dapatnya 3 juta. Kalau kita ditanya, ya, di sini ada yang mau jawab mungkin? Kalau pertanyaan seperti itu, pilih mana? Tidak modal sama sekali dapat 500 ribu atau modal 100 ribu dapatnya 3 juta. Ada yang mau jawab? Dapat yang 3 juta dong, Pak. Oke, Pak Muhammad Nurdin ya. Nah, banyak dari kita lo cara logika pasti akan bilang kita pilih 3 juta. Tapi banyak Pak dalam bentuk realistanya itu nggak mau keluar uang karena mereka khawatir kalau keluar uang kan saya keluar uang nanti. Padahal kalau saya nggak keluar uang sama sekali kan saya dapat uang gitu. Padahal contoh misalkan ya, misalkan nih kalau kita bicara resbet. Oh kalau resbet kita invest misalkan 100 ribu atau 200 ribu. Rugi dong, padahal kita harusnya nggak usah invest sama sekali. Betul, tapi kalau hasilnya lebih bagus dan ternyata dia bisa profit, kenapa enggak? Itu konsep yang soal investasi boleh asal ada kalkulasinya. Gitu. Terima kasih Pak Muhammad Nurdin untuk tanggapannya. Ya. Nah ini saya bicara mindset. Kalau bicara mindset nanti kadang seperti anak kecil lagi dinasihati sama orang tuanya dan saya nggak mau jadi orang tua yang seperti menasihati karena ini di sini banyak yang lebih senior dari saya tapi ini lebih sebagai wawasan saja.